Tugas 1.2.A.8 Modul 1.2 Koneksi antar materi. Peran dan nilai guru penggerak. Fasilitator Ibu Neneng Ningsih, saya CGP Angkatan 8 Nur Ika Sulistiaratih, SSI Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan pengajar praktik Ibu Sukawati. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Tugas pada kali ini adalah menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 ini dengan menuangkannya melalui refleksi model 4P. Sebelum melaksanakan aksi nyata dalam modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, saya akan mencoba melakukan refleksi tentang kaitan antar modul 1.1 dan 1.2 yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Pada kesempatan koneksi antar materi ini, saya mencoba menelaah kembali rangkaian pembelajaran yang sudah saya peroleh. Dalam menulis refleksi ini, saya berpedoman pada model 4F yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenway yang mencakup fact, feeling, findings, and future, atau yang dikenal dengan model 4P dalam bahasa Indonesia, yang dapat kita artikan sebagai peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya adalah dengan mengikuti kegiatan program guru penggerak sejak tanggal 10 Mei 2023 dan setelah saya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.2A8, saya memperoleh banyak sekali informasi dan ilmu penting tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu dan keterampilan hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan proses untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Seperti yang sering kita dengar, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani, pendidikan yang berpihak pada anak dan memahami karakteristik anak. Momen yang paling menantang bagi saya adalah ketika saya memperoleh konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan istilah menghamba pada anak. Awalnya saya menganggap menghamba menurut saya adalah pemilihan kata yang bernilai kurang tepat dan berat maknanya. Karena menurut saya, menghamba tentulah pantas hanya sebagai kita manusia yang menghamba pada sang penciptanya atau seperti budak yang menghamba pada tuannya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah saya mendapat pencerahan bahwa makna kata menghamba bukan seperti yang saya asumsikan sebelumnya. Namun menghamba dalam pembelajaran adalah bagaimana kita sebagai guru agar dapat melaksanakan nilai dan perannya untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, mengutamakan kebutuhan anak sesuai dengan karakteristik dan sesuai dengan kodratnya agar menjadi anak yang bahagia dan selamat di masa mendatang. Kita guru menjadi sahabat anak, menuntun dan ngemong, sehingga saya dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang saya pelajari pada modul 1.2 ini. Perasaan saya adalah saya merasa seperti bagaikan terbangun dari tidur panjang. Karena ternyata selama 17 tahun menjadi guru dengan beberapa pencapaian yang telah saya peroleh, saya ternyata belum sepenuhnya menjadi guru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan saya pun belum sepenuhnya dapat menjalankan peran dan nilai-nilai sebagai guru penggerak. Jadi sosok guru yang bersahabat
dengan murid, sangat memahami personal murid secara mendalam yang selalu dirindukan murid yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran, agen perubahan bagi ekosistem pendidikan baik di kelas, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di dunia pendidikan. Yang memiliki nilai-nilai berpihak pada anak, mandiri, reflektif, kreatif, inovatif, yang dapat mengantarkan anak menuju selamat dan bahagia. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebagai guru, saya mementingkan ketuntasan kognitif murid sebagai target utama tujuan pembelajaran saya, serta prestasi akademik adalah hal yang saya utamakan. Dan menjadi sosok guru yang disegani dan ditakuti murid, sebelumnya menurut saya adalah guru yang baik. Sekarang saya berpikir bahwa menjadi guru yang baik adalah guru yang benar-benar mengutamakan kepentingan muridnya, melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Guru yang benar-benar memahami karakteristik dan keunikan masing-masing murid, karena masing-masing murid memiliki kelebihannya masing-masing dan memiliki kemampuan kerja otak yang berbeda. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi pendidikan budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk karakter luhur yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Penerapan ke depan atau rencana adalah pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang akan dapat saya lakukan sendiri mulai dari sekarang. Antara lain adalah: yang pertama, saya akan melaksanakan tugas saya sebagai guru dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan pembelajaran dengan model dan metode yang kreatif, inovatif, yang menyenangkan. Pembelajaran tidak hanya di kelas saja, tapi saya juga akan melakukan pembelajaran outdoor dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Rencana saya selanjutnya adalah saya akan secara rutin berdiskusi dengan rekan sejawat untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya, merefleksikan pembelajaran bersama murid dan rekan sejawat, rajin mengikuti pelatihan mandiri tanpa menunggu perintah dari atasan. Sebagai ketua komunitas penggerak solid PMM di sekolah, saya juga akan mendampingi rekan sejawat dalam menyelesaikan pelatihan mandiri. Aktif menjalin komunikasi yang baik bersama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua murid dalam melaksanakan program-program sekolah demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dan yang pasti adalah menjadi sahabat murid. Semoga harapan dan rencana saya dapat tercapai dan terlaksana, sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang mengantarkan murid menuju selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Demikian pemaparan saya. Terima kasih, salam dan bahagia.